Oke guys, kali ini kita melipir ke area ke timur-timur, Surabaya Timur. Nggak yang timur banget, tapi kayaknya masih kategori Surabaya Timur deh. Nah ini aku lagi ada di belakang SMA Negeri 17 Surabaya ya. Itu kanan ini. Ini SMA 17 tuh kalau kalian lihat. Nah, di belakangnya ada lapangan yang jual salah satu makanan yang aku pengen makan untuk vlog pertama kita di Rungkut. Jadi kali ini kita kulineran di daerah Rungkut ya, nama areanya. Ini Rungkut asri ya, bisa dibilang Rungkut asri. Rungkut tuh luas ya teman-teman ya. Nah dimulai dari sekitaran pusatnya Rungkut asri ini, aku mau cobain beberapa makanan enak. Nah aku lagi pengen makan namanya lontong kupang, ada di sini tepatnya di kiriku. Kalau kita kesana aja yuk. Nah nih, Pak, masih ada Pak ya, kupangnya? masih ada. Wah ini rada kelap guys, Pak kelap. Nah, berapaan sih Pak kupangnya, lontong kupangnya? Kalau kupangi satu porsi 12.000. 12.000. Itu kalau sate kerangnya berapa? Sate kerangi per biji 1000-an. 1.000-an ya. Per satu tusuk. Kayak gitu guys. Oke, boleh deh coba satu ya Pak ya. Sate kerangnya. Ya. Sama sate kerang. Sate kerangnya 5, ininya satu porsi deh. Ya. Ini udah jual berapa lama Pak kupang? Kalau di sini itu mulai 2003 Bapak. 2003. Iya. 2003 berarti udah 22 tahun ya? Di tang ini Oh, dari Bapak pertama, dari Bapak Pak Adi itu. Pak Adi. Itu kan. Berarti resep dari awal Pak Adinya ya, dari Ya. Bapak ya. Sekarang Bapak gimana Pak? Bapak kalau jam 2 udah pulang. Oh, tapi masih sehat ya? Masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat tuh teman-teman. Udah jualan di sini aja Pak selama 20 tahun Bapak? Ya dulu sebelum Covid pernah nyabang di Kodam di Oh, di cabangnya malah ya? Kodam ibunya, tapi sekarang udah nggak ada. Kupangnya dari Candi ya Pak? Dari Candi Balung Dowo. Kayaknya semua orang ngambilnya dari sana ya? Ya, itu kan pusat pengolahannya. Bener. Sausnya merah guys. Sambelnya soalnya Pak ya. Ini biasanya sehari berapa banyak Pak? Kupangnya? Ya, tidak mesti kadang ya. Tergantung jualannya ya? Iya. Kalau hari Minggu, ya, Rame. alhamdulillah rame. Mau ambil pesanan 239. Berarti ada ojeknya Pak? Ada online-nya? Ada. Tapi sekarang buka satu aja Pak ya? Nggak ada Ada online. dari ini ada ya. Ah, oke. Mantap. Baru sendiri. Ini bikin sate kerang ya Pak ya? Iya. Berarti saya ini bikin sendiri Pak? Petisnya di itu, tulaan di sana. Kita. Oh ambil di candi sekalian? Oh Cuma ada. diolah sendiri. Ada yang punya lah ya? Iya. Maksudnya ada produsennya. Oke teman-teman, ini dia kupangnya. Wah, aku langsung kepikiran kuliner pertama kita di daerah Rungkut ini makan kupang ya, karena aku tiba-tiba pengen tiba-tiba ingin, jadi aku cari referensi kupang di sekitar sini. Nah ini ada di belakang SMA 17 ya kalau nggak salah, lapangan di situ. Ada di situ, doi juga bukanya sampai sore, jadi aman ya. Dan konon kabarnya menurut penelitianku, ini kayaknya salah satu lontong kupang paling ramai daerah sini, daerah Rungkut-Rungkut sini. Jadi aku sengaja kesini buat nyobain kupangnya teman-teman. Nah ini ada kupangnya seporsi ya teman-teman ya. Udah aku acak-acak adut sedikit, video pendek as usual ya. Terus ada sate kerangnya ya teman-teman ya. Nah udahlah, kita langsung cobain aja lontong kupangnya, karena tadi kayaknya petisnya mantap juga nih kelihatannya tuh, merah-merah. Aku jadi inget makan lontong balap juga yang kapan hari itu, merah-merah sambalnya tuh, jadi wah enak sekali. Kita aduk dulu ya. Tapi ini kayaknya yang tingkat kepedesannya nggak terlalu pedes sih kalau menurutku.
Oke. Kita coba kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tuh kan. Gurih, ada manisnya juga ya. Tadi udah tak kasih jeruk. Doi tadi jeruknya dikasih sendiri. Jadi kalau kalian ada yang nggak begitu suka jeruk, nggak usah pakai. Tapi kalau menurutku lontong Kupang sendiri enak, ada fresh jeruknya sih teman-teman. Wah, memuaskan ini. Jadi ini petis udangnya kerasa ya, petis Kupangnya nih guys kayaknya sih. Ini bukan kayak petis udang sih menurutku. Ini lentonya juga enak menurutku, gurih. Memang kalau udah agak nyerap airnya, jadi dia rada nggak crunchy ya. Apa ini yang balance antara sweet manisnya sama rasa gurih petisnya teman-teman. Daging Kupangnya juga banyak nih kalian lihat. Pedasnya pas sih kalau menurutku, nggak yang terlalu pedas ya teman-teman ya. Bawang putihnya pas, nggak yang terlalu kerasa bawang. Tapi overall udah mantap ya. Kupangnya juga agak amis ya. Ini langsung sate kerang ya. Kita cobain petisnya. Nah. Rasa kecap lokalnya tuh kerasa banget sih teman-teman. Untung masih kebagian, ada orang beli lontong habis. Ini cocok banget untuk kuliner pertama kita di Rungkut. Oke, habis ya teman-teman ya. Wah, enak banget makanannya teman-teman. Puas aku makan Kupangnya. Dia lebih kayak ke gurih, sweet ya, ke arah sweet. Kalau kalian suka yang manis gurih, ini cocok Kupangnya, nggak amis. Porsinya juga mengenyangkan. Cocok banget sih buat opening kita kulineran di daerah Rungkut ini. Ini kayaknya baksonya juga enak karena banyak yang makan. Kapan-kapan aku cobain lah ya. Tapi aku mau melipir ke daerah lain sekitaran sini. Ini kayaknya daerah lapangan ini ada beberapa nih kuliner enak. Dia bakso sama Kupang ini sih bisa kalian coba lah ya. Kalau misalnya nggak suka Kupang bisa cobain makan baksonya kayak gitu. Nah oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke tempat destinasi selanjutnya. Yuk guys. Nah, oke guys, habis dari SMA 17 ya, di sana kita makan Kupang biasanya. Sekarang kalau ke arah sisi sebaliknya, kalau nggak salah arah ya teman-teman ya, arah timur ya kayaknya ya. Ini ada sentral wisata kuliner Rungkut Kidul ya teman-teman ya. Masuk dalam kawasan Rungkut Asri. Ini ramai banget di sini, kayak gini tempatnya. Ramai kan. Nah di situ ada berbagai macam orang jualan makanan ya lebih tepatnya. Tapi yang paling ramai adalah yang ini teman-teman. Aku pengen nunjukin kalian. Kayak next destinasi kita untuk makan ada di sini. Ada bakso dan es jeruk Pak Agung nih. Ramai banget ya sampai antri-antri. Padahal doi baru buka loh, bukanya sekitar jam 11:30 12 ya. Aku pernah kesini habis 2 kali. Habis dan ini aku baru nyobain tuh sampai antri bungkus kayak gitu. Nah aku nggak ngerti ya bisa ngobrol apa enggak, kayaknya juga akan bisa karena pakai kayak ini. Jadi kita langsung cobain aja ya, baksonya kita cobain langsung. Oke. Nah akhirnya sampai di depan teman-teman, yang bungkus di sini, yang antri di sini ya teman-teman ya. Ini aku tinggal satu antrian lagi. Ntar kita tanya sebentar karena ini ramai banget ya. Jadi pasti nggak bisa ngobrol yang aneh-aneh. Oke, sebentar. Sudah jadi sepertinya. Pak, saya sambil rekam nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Pak, ini baksonya, baksonya berapaan, Pak? 10 sama 2.000. 10 sama 2.000. Ini 10 yang besar ya? Iya. Ini 2.000 yang kecil. Iya. Ada apa lagi, Pak? Somai, tahu goreng. Somai ini. Iya. Oh, somainya
baksonya spesial ya, tahu sama gorengan. Oke, kita langsung pesen aja guys karena rame banget ya. Aku boleh yang gede. Iya mas. Sama apa mas? Somainya boleh. Berapa? Dua boleh deh. Terus apa lagi yang enak pak? Ya semuanya. yang tahu-tahu deh boleh nyobain tahunya sama gorengannya deh. Sempurna. Gorengannya dua. Nah mantap, udah lengkap ya. Oke, ini dia teman-teman bakso agungnya ya. Ini kayaknya rame banget. Di sini ada sambal-sambelan kecap sama saus ya. Jadi sebelumnya kita habis di sebelah yang ada kupangnya sana. Di sana juga ada bakso. Itu juga lumayan legendaris dan terkenal ya, namanya bakso perdana kalau nggak salah. Tapi di sisi sebelah sininya ada sentral kuliner. Sekalian biar satu rute ya. Ntar kalau ada aku bikin part 2 aku explore lagi di daerah sini lah ya. Tapi untuk part satunya ini ada di sentral kuliner, ada bakso yang cukup ramai banget. Bakso Agung ini aku udah 2 kali tadi coba datang, tapi ternyata kehabisan ya teman-teman ya. Ini sengaja habis buka, ternyata jam segini udah ramai banget yang ngantri. Wah ini bener sih, kalian kalau datang sore udah pasti kehabisan di sini teman-teman. Nah ini kalian lihat ya, yang bakso gedenya tadi 10.000, ini udah rada tak potong tadi buat video pendek seperti biasa. Kayaknya dagingnya kelihatan ya, dia tipe bakso halus. Somainya ini yang kayak rada spesial sih menurutku. Aku rada jarang lihat model somainya kayak gini, yang nggak tahu nih rasanya kayak gimana. Kayaknya yang bukannya kayak urat banget kayak bakso-bakso kayak bakso jenggot ataupun yang lainnya ya. Tapi kayaknya juga ini nggak kalah enak nih guys. Terus ini ada tahu ya, seperti biasa kita cobain semua. Jadi tadi aku yang nggak ambil cuman bakso kecilnya ya teman-teman ya. Sini ada gorengannya sayurnya, wortelnya kelihatan banget kan. Sengaja kita icip ya teman-teman baksonya, nggak lama-lama. Ini kuahnya dulu ya. Kuahnya ini termasuk light sih teman-teman. Kayak yang nggak cukup ngaldu. Kaldunya cukup kerasa, tapi yang nggak terlalu ngaldu yang bikin enak gitu. Masih tergolong light, gurih light gitu. Sampai tetap kerasa kaldunya kayak gitu. Ini aku udah penasaran sama siomanya sih ya, siomanya aja nih. Jadi dia jualnya per porsi juga siomanya. Enak loh. Nah, kalau sama yang biasa yang aku bilang enak juga itu kan yang urat ya, karena aku suka banget sama bakso urat ya teman-teman. Tapi yang ini bener-bener kayak daging gitu loh. Jadi bedanya kenyal, tapi nggak kenyal yang kurangnya urat yang ada atos uratnya gitu ya. Ini benar-benar kenyal yang empuk kayak gitu. Siomanya. Enak ya. Kalian wajib pesan siomanya. Fix. Masih ada gorengannya. Enak. Bagus. Ini tahu meskipun kesannya biasa mungkin juga enak nih guys. Ini lebih kayak dominan tahunya sih guys. Rasa tahu gorengnya tuh kerasa banget. Ini menurutku lebih kayak bakso halus. Cuman tekstil lemaknya tuh masih kerasa menurutku. Loh. Ini kayak daging-dagingnya itu masih rasanya nggak adonan tepung doang gitu guys. Mantap. Oke, kenyang ya guys ya, udah habis baksonya. Nah ini mantep sih, masih rame terus nih kalau kalian lihat. Tuh, rame kan, yang ngantri masih rame. Tadi aku ngantri mungkin sekitar 15 menitan ya, kayaknya nggak terlalu ngitungin, tapi lumayan lama nunggunya, 15 menitan lah ya. Kalau kalian mau lebih triknya lebih ya, bawa mangkok sendiri, kalian beli yang bagian yang bawa pulang tadi, buka lagi. Gitu. Itu kayaknya lebih cepet sih daripada kalian mantri makan di rumah. Cuman repot ya bawa makasih. Nah, perlu oke banget ya baksonya ini. Nyobain ternyata emang enak, pantas rame. Jadi lebih kayak dagingnya lebih kayak kerasa di situ. Cuman mungkin aku lebih paling suka siomainya itu. Iya, kayaknya ada unsur kenyal-kenyalnya karena mungkin aku lebih prefer yang urat ya teman-teman ya. Kenyal, berlemak, genjur-genjur gitu. Jadi enak banget kayak gitu sama ini.
Oke, yang lain-lainnya juga gurih sih. Jadi ya terserah kalian lihat, bisa coba macam-macam. Cuman wajib nyobain yang siomanya kayak gitu. Nah kalau gitu kita lanjut ke tempat makan terakhir kita di daerah Rungkut sini ya. Habis ini nunggu agak turun sedikit, agak sore, kita langsung ke arah sana. Masih di sekitar Rungkut Asri. Oke, yuk guys. Nah udah nyampe di tujuan terakhir kita ya. Jadi ini kuliner terakhir kita di daerah Cari-Cari Rungkut. Ini ada salah satu kemarin follower ngerekomendasiin suruh nyoba nasi pecel enak di sini gitu kan. Karena aku upload nasi pecel-pecelan di tempat lain dan dia bilang sini enak, jadi aku suruh nyobain. Jadi kita tutup kali ini dengan nasi pecel ya. Ini rada sore, mungkin belum begitu rame tempatnya. Untungnya masih baru udah buka, jadi aku bisa ngobrol. Nah ini tempatnya langsung kita lihat aja. Ada nasi pecel asli Madiun, tempe penyet ya tuh kan. Dia belum begitu rame. Kita langsung lihat aja ya menunya ada apa aja. Yuk. Nah ini dia guys nasi pecelnya. Wah menunya ada banyak banget ya Pak. Nah ini baru dilali guys. Nah ini jual apa aja Pak di sini? Nasi pecel sama nasi sambelan. Nasi pecel sama nasi sambelan Ya. ya. Oke kayak gitu. Ini berarti apa aja nih? Boleh diintip bentar nggak? Nasi pecelnya sayurnya ada Oh, ini kacang, sayurnya ya. bayam, kenikir, cambah, bendoyo. Wah ada kenikir sama bedoyonya Untuk tuh. pilihan bumbunya ada yang pedas, ada yang nggak pedas. Cuma kalau minta yang sedang bumbunya otomatis dicampur separuh-separuh. Emang pedes banget ah? Enggak? Ya kalau ukuran orang yang suka pedas ya normal. Normal aja ya. Ini sambal Kalau penyetan. ini sambal untuk penyetan. Sambal Jadi- penyetan. Jadi kalau pengen nasi pecel nanti ngambil ikan terus minta sambal boleh. Boleh juga Ya. ya. Tapi kayaknya di daerah juga gitu ya. Kadang-kadang kurang sambal, Ya. ngambil sambal sendiri. Ya. Tomat ya Pak ya, kayak Ya, gitu. sambal tomat. Nah kayak gitu. Ini lauknya bisa dilihat. Ada tempe bacem ya Pak ya. Ya. Tahu bacem, rempelo ati, usus. Nah, ini gorengan semua ya teman-teman ya. Ayam, ini ikan asin, telur puyuh, lele. Ada ikan penya loh ya teman-teman ya. Ini mujair. Ya. Mujair sama ada telur kayak biasanya. Nah, seporsi berapa Pak biasanya? Untuk nasi pecel 13.000, kalau pecel aja 10.000. 13.000, pecel aja 10.000 ya. Kalau untuk lauknya nanti dihitung Bervariasi. sendiri tergantung apa yang diambil. Paling murah apa? Paling murah tempe, tahu, terong, ikan asin, bacem itu 1.000-an semua. 1.000-an ya? Ya. Murah meriah. Paling mahal. Paling mahal. Ini kayak enggak jair, ada. Ini kayak ayam sama Ayam, ya, bener. itu. Jair sama ayam 13.000. ini murah kok guys. Ikan-ikan kayak gini nggak terima. Oke, kita pesen kayak gitu nasi pecelnya teman-teman ya. Ini sayurnya lengkap. Lengkap boleh. Biasanya orang-orang apa Pak? Lengkap. Sukanya lengkap. Sukanya lengkap ya. Nah, ini udah berapa lama jualan toh Pak? Kalau untuk warungnya sejak 97. Berarti 97 berapa tahun ya. itu? Bumbunya ini pedas. Pedes, saya mau yang pedes saja. Asli Madiun sampean Pak? Pecelnya asli Madiun, tapi untuk yang jual asli Ponorogo. Asli Ponorogo. Wah, satu Karesidenan Ya, nggak salah. satu Karesidenan. Orang Ponorogo juga anu loh Pak, enak-enak loh pecelnya. Oh iya. Hmm. Silahkan, lauknya dipilih. Tinggal ngambil lauknya Ya. sendiri ya Pak ya. Mantap nih guys. Nah oke teman-teman nih kalau udah aku pesen ya. Jadi ada pecel Ponorogo, pecel Madiun Ponorogonya. Kadang-kadang bapaknya bilang Ponorogo, kita bilang Ponorogo. Ini pecel Madiun ya teman-teman ya. Yang bumbunya kental banget. Suka nih ngasih kayak kegentingan lebih masih enak. Terus ada penyetan doi. Ini ada ikan asin. Aku ngambil telur, ayam sama tempe tuh favoritnya dia. Sama dikasih sambal sedikit. Nah, kayaknya udah paling cocok makan yang kenyang banget di penutup kita kulineran di daerah Rungkut ini. Jadi tadi aku ngelirik, kayaknya pecel oke juga sih. Nah, kebetulan pecelnya ada di daerah Rungkut, jadi udahlah sekalian mampir. Nah, kita langsung coba aja ya pecelnya. Kalian tadi udah lihat ya, sayurnya ada banyak banget nih. Ada kecipir, ada bayam, ada lam toronya, ada apa? Timun, toge dan lain-lain teman-teman. Dan aku tadi minta sambalnya yang pedes ya, bumbu pecelnya. Terus peyeknya dia pakai peyek kacang, jadi pasti gurih kacang. Nih, gurih-gurih. Yang langsung cobain pecelnya aja ya guys ya. Emang bumbu pecelnya ini yang pedes ini sepedes apa sih? Kalau yang pecel pedesnya yang Ponorogo kan bener-bener yang pecel pedes bener-bener pedes ya. Aduh penasaran. Ya.
ini pedes, tapi nggak sepedes pecel pedesnya sana. Cuman ini termasuk pedes teman-teman. Tapi aku bisa bilang bumbunya do ini enak. Porsinya juga lumayan ya, porsinya dia lumayan mengenyangkan kalau menurutku. Karena sayurnya full, bumbu pecelnya ini kan juga bikin cepet kenyang ya teman-teman ya. Apa dia tuh bumbunya tuh yang gurih kacang gitu terus sama pedes gitu loh, mantep. Enak pakai tempe. Apa pecelan udah pakai tempe itu udah kombinasi terbest ya menurutku. Soalnya dia juga tadi fresh banget ya teman-teman ya. Udah masih hijau fresh gitu. Dipilih juga yang bagus kiranya. Mantap ya. Buat lahap. Ikan asin di sini laris katanya. Makanya enak. Pakai bendoyo nih ya. Makanya jarang-jarang yang ada bendoyonya teman-teman. Memang paling terbest tuh ya emang bumbunya sebenarnya. Nah sekarang kita coba, karena doi ada penyetan ya, kita coba sambelnya. Kita cocol sama ayam ya teman-teman ya. Tuh. Ini keselak bukan karena ditelan dulu. Ini keselak bukan karena anu ya teman-teman ya, bukan karena pedes. Ini menurutku nggak yang pedes banget cabenya. Tomatonya kerasa banget, tapi nggak terlalu pedes. Cocok buat kalian yang apa? Nggak terlalu cari penyetan yang pedes banget loh guys. Nggak bisa makan terlalu pedes. Jadi dia lebih, menurutku lebih kayak dominan tomato sih untuk sambalnya. Oke, udah habis ya teman-teman ya. Wah, kenyang banget. Puas banget sih ditutup sama nasi pecel ya yang enak. Ternyata emang bener rekomendasinya enak sih. Thank you. Pecelnya ini bumbu-bumbunya khas Madiun sama Ponorogo sana ya. Bisa dibilang legit banget. Kacangnya yang kental, legit, pedes, gurih kayak gitu. Jadi buat yang pecinta pecel pasti suka sama pecelnya kayak gitu. Ada menu penyetannya juga, tapi kalau aku mungkin lebih prefer ke pecelnya sih, mantep. Jadi kalian kalau kesini harus makan pecelnya. Oke, udah maghrib teman-teman, pas banget aku tutup kalau gitu ya untuk vlog kulineranku di Rungkut Madia ya. Langsung aja kalau gitu, tungguin vlog-vlog kuliner laginya di Surabaya tentunya atau di kota lain. Kalau gitu, sampai ketemu lagi, bye.